teman-teman, selamat pagi semuanya. Terima kasih buat waktunya teman-teman ya. Kita hari ini sesuai dengan tagline dari campaign terbarunya Support Sekuritas bahwa kita harus stronger together. Jadi teman-teman, kita nanti bukan cuma saling sharing, kita bisa nanti saling menguatkan juga. Dan di tengah kondisi market yang mungkin sekarang ada beberapa yang masih lihat IHSG mungkin kok belum balik ke level 63, mungkin banyak yang masih di bulan-bulan Januari baru mulai beli ya. Ini kita harus tetap kuat dan juga nanti kita akan sama-sama belajar gimana cara kita bisa problem solvingnya seperti apa. Jadi kita terus akan mengedukasi teman-teman, nanti teman-teman juga bisa tukar pikiran sama kita lewat video 101, nanti teman-teman makanya dandan dulu kalau misal ada waktu ini sebentar ya, dandan dikit, nanti boleh kalau mau nyalain kameranya, nanti kita bisa 101 setelah kita bahas ini sebentar. Baiklah teman-teman, kita akan langsung aja ngebahas topik kita yang menarik hari ini ya. Kita akan ngebahas tentang fundamental itu bukan bicara tentang angka di laporan keuangan dan juga bukan bicara tentang rasio semata. Karena banyak orang saya lihat salah teman-teman. Banyak orang berpikir kalau rasio PER itu rendah, PBV itu rendah berarti murah. Itu statement yang sebenarnya nggak salah, tapi dibilang ukuran murah apa enggak tepat sebenarnya. Nanti kita akan coba pelajarin ya. Apakah perusahaan laporan keuangannya kok bagus, tapi kok kinerja sahamnya kok misalnya turun terus, ada apa? Nah, itu nanti akan kita bahas semuanya deh. Kita akan coba mulai satu persatu teman-teman ya. Ini saya mau disclaimer dulu ya, semua informasi di sini nih hanya untuk presentasi dan edukasi ya, bukan bentuk rekomendasi buat teman-teman melakukan jual beli. Jadi setiap pihak tuh tetap bertanggung jawab penuh atas keputusan keuangan investasi yang teman-teman buat sendiri. Jadi teman-teman, ini disclaimer kita. Jadi nanti kita akan coba mengedukasi teman-teman supaya teman-teman punya bekal ke depannya supaya teman-teman itu tidak kena value trap dalam setiap pengambilan keputusan melalui fundamental analisis ini seperti apa. Nah, teman-teman, di dalam analisis saya biasanya melakukan 3 hal ini sebelum saya benar-benar invest duit saya di jangka panjang. Karena kalau yang benar-benar saya invest dalam jangka panjang, saya nggak nyari the good companies. Saya nggak nyari average companies. Yang saya cari itu the great companies. Great companies ini jumlahnya kalau kita teliti sebenarnya hanya 1% dari populasi jumlah perusahaan di dunia. Nah, seperti apa kriterianya? Nanti akan kita bahas. Nomor 2, apakah harganya layak nggak? Udah bagus nggak buat dibeli? Kalau perusahaannya bagus tapi harganya terlalu over price, itu juga mikir-mikir saya. Yang ketiga, apakah ini entry-nya udah cukup bagus apa nggak buat masuk? Itu ya teman-teman ya, the great point of entry-nya bagus apa nggak. Tapi kita nggak masuk sampai the great point of entry, karena itu nanti lebih ke ranahnya Ko Wilson ya, technical analysis. Kita nanti akan lebih ngarah ke nomor 1 dan nomor 2 yang akan kita bahas hari ini. Teman-teman, the great companies itu sebenarnya kalau mau di breakdown jadi 4 shortcut aja, saya kalau disuruh pilih dari sekian banyak indikator dari fundamental, saya akan pilih 4 ini untuk yang paling prioritas utama yang akan saya lihat. Ya. Pertama, perusahaan itu harus increasing, ini harus balance ya, nggak boleh salah satu bagus, salah satu jelek. Ini harus tiga-tiganya balance. Pertama, dia harus sales-nya bagus, naik terus, kalau bisa dalam jangka panjang, earnings-nya naik, dan cash flow-nya naik terus. Nggak bisa earning-nya naik, cash flow-nya turun, atau cash flow-nya naik terus, tapi sales-nya turun terus. Kalau cash flow bagus, cash flow-nya dia positif, tapi sales-nya turun terus, earning-nya turun terus, itu memang perusahaannya akan survive. Tapi untuk growth jangka panjang nggak bisa. Tapi kalau perusahaan sales-nya bagus, nggak didukung cash flow, nanti kita akan lihat ada satu kasus, dan saya kasih lihat buat teman-teman. Nomor 2, perusahaan yang bagus itu harus dia punya keunggulannya dalam bidang apa aja, nanti akan kita bahas lebih dalam. Keunggulan perusahaan ini seperti apa sebenarnya. Nomor 3, itu adalah perusahaan itu punya return on equity yang besar dan konsisten. Tapi ROE ini sebenarnya yang teman-teman mungkin belum terlalu paham adalah elemen dari pendukung ROE itu ada 3. Nanti akan kita bahas apa aja ya. Jadi nggak setiap perusahaan itu punya konsep model yang berbeda-beda. Jadi nggak bisa kita samain ROE perusahaan A walaupun dia sama-sama 15% dengan perusahaan B. Oh, A lebih bagus. Nanti akan kita pelajari teman-teman ya. Nomor 4 itu adalah dia punya konservatif debt. Dan ini yang banyak orang salah kaprah, orang bilang, lihat utang, lihat aja. Kalau debt equity ratio-nya di atas 150, di atas 200%, perusahaannya udah bahaya. Belum tentu padahal. Nah, itu semua nanti akan kita bahas. Makanya tadi yang saya mau buka pikiran ke teman-teman adalah angka yang teman-teman lihat atau rasio yang teman-teman lihat tidak bisa semata-mata langsung menyimpulkan apakah perusahaan yang teman-teman beli, oh, PR-nya tinggi mahal, PR-nya kecil murah, PBV kecil murah, debt equity ratio di atas 200% mahal. Itu apa? Bahaya. Nggak bisa begitu bilangnya. Nanti kita akan coba pelajarin case by case-nya seperti apa.